Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan, MRP, dan penjadwalan job mesin. Peramalan adalah suatu aktivitas yang digunakan untuk meramalkan atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif cukup lama. Manfaatnya yang pertama yaitu sebagai alat bantu yang digunakan untuk merencanakan suatu kegiatan yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu untuk menentukan sumber daya pada masa yang akan datang. Kegunaannya yang pertama yaitu untuk menentukan atau melakukan perencanaan dalam suatu perusahaan, kemudian memprediksi prospek ekonomi. Penerapan dalam kegiatan sehari-hari digunakan untuk meramalkan cuaca, dan dalam industri sendiri digunakan untuk peramalan pemasaran. Cara menghitung peramalan yang pertama yaitu data yang telah kita olah dengan menggunakan software WinKSP dengan menggunakan 5 metode. Yang kedua, dari output tersebut kita dapat mengolah data tersebut dengan metode linear regression yang digunakan untuk melakukan verifikasi. Kemudian kita menentukan selisih antara peramalan sesudahnya dengan peramalan sebelumnya. Terus MR, nilai mutlak, MK, UCL, dan ECL. Kemudian kita dapat mengetahui pola pada grafik tersebut. Selanjutnya yaitu dari data tersebut kita dapat menentukan kapasitas mesin per bulan dengan kapasitas stasiun kerja per bulan. Langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan forecasting dari output WinKSP tersebut pada bulan ke-24, ke-25, ke-26, dan ke-27 MPS dan POH. Kemudian pada RCCP tersebut kita dapat menentukan proporsi dan dapat menentukan grafik secara permanen pada stasiun kerja tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat menghitung jumlah waktu pada stasiun kerja jika mengalami perbaikan. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung stasiun kerja yang belum memenuhi kebutuhannya. Kemudian MRP. MRP adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang paling tepat dalam perencanaan suatu kebutuhan barang dalam proses produksi. Manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua meningkatkan pemanfaatan fasilitas tenaga kerja. Kegunaan dari MRP sendiri yaitu untuk memenuhi persyaratan rencana produksi yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Penerapan dalam kegiatan sehari-hari sendiri digunakan untuk perencanaan pengendalian produksi, dan dalam penerapan industri sendiri digunakan untuk perencanaan banyaknya jumlah bahan baku yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Cara menghitung MRP yang pertama yaitu data yang telah kita dapat menentukan MPS dan kuantiti dari peramalan sebelumnya. Yang kedua, data tersebut kita dapat menentukan tabel MRP-nya. Yang terakhir yaitu kita dapat menentukan PR dari setiap periode yang memilih PR yang jumlahnya paling besar. Yang terakhir yaitu penjadwalan job mesin adalah suatu kegiatan perencanaan yang berupa pengalokasian sumber daya untuk menjalankan suatu sekumpulan tugas sesuai dengan prosesnya dengan waktu yang telah ditentukan. Manfaatnya yaitu untuk merencanakan kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja. Kegunaannya yaitu mengurangi waktu tunggu. Penerapan dalam industri sendiri yaitu mengurangi alokasi tenaga kerja. Dalam kegiatan sehari-hari sendiri yaitu untuk melakukan penjadwalan dalam suatu pekerjaan. Cara menghitung penjadwalan yang pertama yaitu dari data bill of material atau BOM yang sudah kita dapat dan Avantiti-nya. Kemudian kita dapat menentukan jadwal mesinnya. Yang kedua yaitu menentukan urutan proses setiap partnya dan berdasarkan nilai JM-nya. Yang ketiga yaitu pada job schedule kita dapat menentukan nilai start time yang terkecil hingga terbesar. Terus yang keempat yaitu pada job schedule job machine kita dapat menentukan lamanya waktu proses time sampai finish time. Yang kelima yaitu pada job cash kita dapat menentukan biaya pembuatannya. Dan yang terakhir yaitu kita dapat membuat tabel PR. Peramalan merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk meramalkan suatu kondisi di masa depan dengan melihat data di masa lalu. Kegunaannya untuk meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis dan untuk mengkaji kebijakan perusahaan saat ini di masa lalu dan apa pengaruhnya di masa depan. Manfaat dari peramalan yaitu untuk
menetapkan sumber daya alam di masa depan untuk menentukan keputusan yang tepat sebagai alat bantu perencanaan yang efektif dan efisien. Kemudian ada MRP, yaitu teknik yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan material. Gunaannya untuk mengurangi jumlah persediaan, untuk mengurangi lead time, dan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Manfaatnya sebagai peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja, sebagai peningkatan kepuasan konsumen, dan sebagai alat bantu perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Kemudian ada penjadwalan and job and machine, yaitu proses pengurutan pekerjaan yang harus dilewati beberapa mesin. Kegunaannya untuk mengurangi mesin menganggur, untuk mengurangi keterlambatan pekerjaan, dan untuk mengurangi persediaan barang setengah jadi. Kemudian manfaatnya sebagai pengalokasian sumber daya pabrik seperti peralatan mesin dan sebagai perencanaan sistem produksi. Tahapan menghitung peramalan. Yang pertama, menentukan grafik dari peramalan. Kemudian dilanjut dengan data WinGSP, yaitu menggunakan 5 metode dan didapatkan outputnya. Kemudian masuk dalam tahap verifikasi, yaitu untuk mencari moving range dan control limit. Dilanjut dengan tahap kapasitas mesin, yaitu untuk mengetahui kapasitas stasiun kerja per bulannya. Dan dilanjut dengan MPS. Dalam MPS sendiri untuk menghitung jadwal induk dari peramalan bulan selanjutnya. Kemudian dilanjut dengan RCCP, digunakan untuk menentukan jumlah persediaan apakah mencukupi atau tidak. Kemudian dilanjut dengan jumlah waktu, yaitu digunakan untuk penambahan waktu jika jumlah persediaan dari kebutuhan mesinnya tersebut tidak mencukupi jumlah permintaannya. Di sini ada 2 metode, yaitu overtime dan subkontrak. Yang pertama dengan menentukan overtime. Jika belum memenuhi, dilanjut dengan subkontrak. Jika dengan subkontrak juga belum memenuhi, dilanjut dengan overtime dan subkontrak. Jika dengan 2 metode tersebut belum memenuhi juga, kemudian dilanjut dengan metode penambahan mesin. Kemudian ada tahapan untuk menghitung MRP. Yang pertama, menghitung MPS per 4 dari tiap bulan. Kemudian menggunakan hasil dari MPS per 4 tadi sebagai gross requirement. Kemudian input data order sebagai schedule receipt. Kemudian menghitung POH tiap minggu, menghitung net requirement tiap minggu, menghitung plan order release tiap minggu, menghitung plan receipt setiap minggu. Tahapan and job and machine. Yang pertama, menghitung input job mesin dari data mesin untuk setiap part dengan menggunakan data yang telah diketahui. Yang kedua, menduplikat input job mesin dengan memberikan penomoran di belakang dengan tanda pisah, yaitu garis miring. Kemudian duplikat job mesin tersebut ditranspose dan dimasukkan ke tabel penjadwalan dan di input ready time, due date, week, priority index, dan cost. Kemudian menganalisis WinGSP dengan metode job schedule dan didapatkan output, yaitu job scheduling, machine scheduling, dan cost. Yang selanjutnya ada penerapan peramalan. Yang pertama, peramalan produksi. Yang kedua, peramalan bahan baku. Yang ketiga, peramalan anggaran biaya. Dan yang keempat, peramalan pemasaran. Selanjutnya ada penerapan MRP, yaitu dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai produksi optimum yang dapat dicapai. Yang terakhir ada penerapan penjadwalan manajemen mesin. Yang pertama, untuk menentukan penjadwalan tenaga manusia dan mesin supaya lebih efektif, dan menentukan job mana yang terlebih dahulu dikerjakan supaya tidak membuang-buang waktu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Peramalan adalah kegiatan yang digunakan untuk memprediksi kondisi di masa depan berdasar pada data yang diperoleh dari masa lalu. Kemudian, manfaat dan gunanya yaitu membantu perencanaan dan penjadwalan sumber daya produksi, memberikan prediksi mengenai demand, kemudian mengkaji peramalan yang telah ditetapkan untuk minimalkan error agar dapat membuat keputusan yang tepat.
Kemudian MRP atau Material Requirement Planning adalah suatu sistem perencanaan dan pengendalian kuantitas bahan baku yang bergantung pada level item bahan baku tersebut. Kemudian manfaat dan gunanya yaitu membantu dalam pengadaan barang dalam jumlah dan waktu yang tepat, kemudian minimalkan persediaan dan meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Kemudian penjadwalan end job and machine adalah pengaturan urutan jumlah operasi pekerjaan pada mesin-mesin tertentu untuk dapat menyelesaikan pembuatan suatu produk. Kemudian manfaat dan gunaannya yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya produksi, mengetahui kapasitas dan fleksibilitas produksi, meningkatkan produktivitas, dan dapat memenuhi demand dengan segera. Kemudian prosedur perhitungan peramalan yaitu 1. Menentukan nilai A dan B dari periode yang telah diperoleh. Kemudian membuat grafik peramalan dari data tersebut dan diidentifikasi polanya. Kemudian milih metode yang sesuai dengan pola yang telah dipilih. Kemudian menguji metode tersebut dengan cara membuka WinKSP, lalu milih forecasting and linear regression, lalu milih file dan new problem, kemudian mengisi problem specification dan milih time series forecasting, lalu copy paste data dari Excel, lalu memilih solve and problem analysis, lalu perform forecasting. Kemudian mengisi forecasting method dan informasi yang diminta, lalu menyimpan output forecasting yang keluar dan membandingkan output mana yang memiliki MAPE lebih kecil. Kemudian masukkan output forecasting ke dalam Excel untuk dilakukan perhitungan selisih, MR, bar, MR, kemudian UCL dan LCL, serta membuat grafik analisisnya. Kemudian menghitung kapasitas mesin dari waktu permesinan dari LRP, kemudian menghitung MPS dari forecasting yang telah didapat, dan menghitung RCCP untuk mengetahui apakah kapasitas stasiun kerja yang dipunya dapat memenuhi demand dan dibuat histogramnya. Kemudian jika permintaan masih melebihi stasiun kerja, maka dilakukan overtime, subkontrak, ataupun gabungan keduanya, dan bila masih melebihi dilakukan penambahan mesin. Kemudian prosedur perhitungan MRP adalah mengolah data MPS untuk mengetahui kuantitas item tiap minggu, kemudian menghitung MRP urut dari level 0 hingga akhir. Caranya adalah mencari gross requirement level 0 dari kuantitas item per minggu, sedangkan gross requirement level selanjutnya sama dengan plan order release level atasnya. Kemudian mencari schedule receipt dari on order, kemudian mencari product on hand dari inventory on hand dikurangi dengan gross requirement, lalu mencari net requirement dengan cara mengurangkan gross requirement dengan product on hand, kemudian mencari plan order receipt yang sama nilainya dengan net requirement, lalu mencari plan order release yang nilainya sama dengan plan order receipt namun penempatan nilainya disesuaikan dengan lead time yang digunakan. Kemudian melakukan rekapitulasi plan order release untuk mencari periode yang paling sibuk dan merekap kuantitas pemesanan periode tersibuk untuk tiap item. Kemudian cara perhitungan penjadwalan end job and machine adalah menentukan due date 4 penalty cost, yaitu late cost, early cost, idle cost, dan busy cost sesuai dengan keputusan menteri. Kemudian mengambil data penambahan jumlah mesin, rekapitulasi pemesanan tersibuk, dan waktu permesinan, kemudian menginput nilai jumlah mesin dan membuat tabel penjadwalannya. Kemudian mengolah tabel penjadwalan menggunakan WinKSP dengan cara memilih job scheduling, lalu file, lalu new problem, kemudian mengisi informasi yang diminta, lalu melakukan copy paste tabel penjadwalan ke WinKSP, lalu memilih solve and analysis, lalu solve the problem, kemudian memilih solution method dengan heuristic method, kemudian primary heuristic dengan SPT, dan tiebreaker dengan random, lalu OK, lalu menyimpan output yang muncul, lalu memilih result untuk dapat menampilkan Gantt chart for job, for machine, mesin schedule, dan bar chart job cost. Kemudian menyimpan tiap output tersebut dan masukkan ke dalam Excel untuk dilakukan analisis berdasar pada proses time, start time, finish time, dan job cost. Kemudian penerapan peramalan digunakan untuk prediksi demand pada misal industri konveksi untuk dapat mengoptimalkan perencanaan kapasitas dan fasilitas produksi. Kemudian penerapan MRP digunakan pada Departemen PPIC untuk mengendalikan persediaan bahan baku berdasarkan permintaan yang telah diprediksi. Misal pada industri percetakan dengan bahan baku kertas HVS, karton, dan lainnya harus ditentukan jumlah pemesanan dari prediksi permintaannya. Kemudian penerapan penjadwalan end job and machine, contohnya pada industri furniture adanya pengaturan urutan pekerjaan seperti pekerjaan motong, merakit, finishing, dan pengemasan, serta pemakaian tiap mesinnya dalam jangka waktu tertentu agar tidak terjadi antrian dan keterlambatan. Peramalan atau forecasting merupakan proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Manfaat dari peramalan adalah sebagai alat untuk merencanakan efektif dan efisien. Sedangkan kegunaannya sebagai alat untuk menguji kebijakan perusahaan yang berlaku pada masa ini
dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruhnya di masa depan. MRP atau Material Requirement Planning adalah suatu prosedur logis berupa aturan, keputusan, dan teknik transaksi berbasis komputer yang dirancang untuk mengolah jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Manfaatnya adalah sebagai alat untuk memberikan informasi koordinasi pesanan yang lebih baik untuk komponen-komponen dengan rencana item, sehingga menggunakan jumlah rata-rata persediaan item permintaan independen dapat dikurangi. Penjadwalan and job mesin adalah suatu kegiatan perencanaan berupa pengalokasian sumber daya untuk menjalankan sekumpulan tugas sesuai prosesnya dalam jangka waktu tertentu. Manfaatnya adalah tenaga mesin dan manusia dapat digunakan dengan efektif dan meminimalkan keterlambatan dalam produksi. Kegunaannya adalah melakukan kegiatan produksi secara efektif dan efisien dan menentukan proses produksinya di proses produksi mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Tahapan perhitungan peramalan MRP dan penjadwalan and job mesin. Menentukan nilai A dan B dari data yang diperoleh, lalu membuat grafik peramalan dari data tersebut dan dianalisis pola grafik tersebut. Setelah itu, tentukan metode yang akan digunakan sesuai dengan metode grafik. Metode yang telah dipilih diuji menggunakan WinQSB dengan cara membuka WinQSB lalu memilih forecasting dan linear regression. Setelah itu pilih file new dan problem, pilih file new dan new problem, kemudian isi problem specification dan pilih time series forecasting, lalu masukkan data yang ada di Excel dengan cara copy paste, lalu pilih solve and problem analysis, lalu pilih perform forecasting, kemudian dilanjutkan dengan melakukan forecasting dengan memasukkan forecasting method dan informasi yang diminta. Setelah itu dibandingkan dengan hasil output yang keluar dengan mencari nilai MAPE yang paling kecil, kemudian masukkan output tersebut ke dalam Excel dan melakukan perhitungan untuk mendapatkan selisih antara data dan peramalan, nilai MR, nilai UCL dan nilai RCL. Kemudian dilanjutkan membuat grafik analisisnya. Setelah itu menghitung kapasitas mesin dari waktu pemesinan yang didapat dari LRP, kemudian menghitung MPS dari forecasting yang didapat, dan menghitung RCCP untuk mengetahui kapasitas stasiun kerja dapat memenuhi demand dan dibuat histogramnya. Dan apabila permintaan melebihi kapasitas, dapat dilakukan overtime, subkontrak, dan penambahan mesin. Perhitungan MRP yang pertama memasukkan data MPS dan data peramalan yang sudah diolah dalam Excel ke dalam new Excel, lalu mencari nilai quantity dengan cara membagi nilai MPS dengan banyaknya periode. Yang kedua adalah melakukan perhitungan MRP dari level 0 hingga level akhir dengan urut dengan cara mencari gross requirement level 0 dari kuantitas item per minggu, sedangkan gross requirement level selanjutnya sama dengan plan order rilis di atasnya. Lalu dilanjutkan dengan mencari schedule receipt dari on order dan mencari produk on hand dari inventory on hand dikurangi dengan gross requirement, lalu mencari hand requirement dengan cara mengurangkan gross requirement dengan produk on hand, lalu mencari plan order receipt yang sama nilainya dengan nilai need requirement, lalu mencari nilai plan order release yang nilainya sama dengan plan order receipt tapi peletakannya disesuaikan dengan lead time-nya. Yang ketiga adalah melakukan rekapitulasi plan order release untuk mencari periode yang paling sibuk dan merekap kuantitas peramalan pemesanan periode yang paling sibuk untuk setiap part. Perhitungan penjadwalan yang pertama adalah menentukan cost and due date dari late cost, early cost, idle cost, dan busy cost berdasarkan keputusan menteri, dan lalu memasukkan data jumlah mesin yang digunakan di setiap stasiun kerja, hasil rekapitulasi pemesanan tersibuk, dan waktu permesinan ke dalam Excel. Yang kedua, melakukan perhitungan input jumlah mesin setiap part dengan cara membagi setup dengan 100 lalu ditambah dengan waktu proses, hasilnya dikalikan dengan quantity part dibagi dengan jumlah mesin yang digunakan. Yang ketiga adalah memasukkan input jumlah mesin ke dalam tabel penjadwalan dan melakukan proses perhitungan di dalam WinQSB untuk mendapatkan output job schedule, job machine, dan job cost dengan cara memilih job scheduling, lalu pilih file new problem, lalu memasukkan informasi yang diminta, lalu masukkan data ke dalam WinQSB, lalu pilih solve analysis and solve the problem, lalu pilih solution method dan pilih heuristic method, kemudian primary heuristic dengan SPT dan time tracker dengan random, lalu klik OK. Penerapan peramalan dalam industri dan lingkungan sehari-hari adalah menentukan kebutuhan pengadaan bahan baku dan produk jadi dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan perkiraan cuaca yang akan terjadi di hari kedepannya. Penerapan MRP dalam industri dan kehidupan sehari-hari adalah membantu menentukan banyaknya jumlah bahan yang dibutuhkan dalam membuat produk, menentukan kapan pembelian dalam pembuatan produk. Penerapan penjalanan and job dan mesin dalam industri dan kehidupan sehari-hari adalah membantu menentukan pekerjaan mana yang harus dilakukan di awal dan di akhir.
Peramalan adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperkirakan kondisi di masa yang akan datang. Manfaat dari peramalan ini sendiri yaitu untuk memenuhi permintaan dari pelanggan dan juga untuk memenuhi target yang telah ditentukan. Kegunaan dari peramalan ini sendiri yaitu untuk penjadwalan sumber daya yang ada dan untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan di masa yang akan datang, serta untuk perencanaan kapasitas, fasilitas, produksi, penjadwalan, dan pengendalian persediaan. MRP atau Material Requirement Planning adalah suatu metode yang digunakan untuk membuat rencana kebutuhan dengan memperhitungkan jumlah dan waktu kedatangan suatu material. Manfaatnya yaitu untuk menjamin kelancaran produksi, ketepatan waktu penerimaan bahan baku, serta suatu perusahaan mampu untuk menekan atau meminimalkan biaya ongkos untuk persediaan dan juga untuk penyimpanan. Kegunaannya yaitu untuk merencanakan kebutuhan barang dalam proses produksi sehingga barang yang diterima sesuai kebutuhan dan mengurangi biaya persediaan. Penjadwalan end job and machine merupakan sebuah tipe static step sequencing di mana end job harus diproses oleh end machine. Manfaatnya yaitu tenaga manusia dan mesin dapat digunakan seefektif mungkin, keterlambatan dan kemacetan dalam proses produksi dapat ditekan, serta penggunaan produksi dapat dilakukan dengan baik. Kegunaan yaitu untuk melakukan proses produksi secara efektif dan efisien, untuk menentukan job mana saja yang harus dilakukan terlebih dahulu sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara optimal, dan untuk menentukan jenis urutan proses produksi sesuai dengan produk yang akan diproduksi. Yang selanjutnya yaitu tahapan perhitungan peramalan. Yang pertama, masukkan data ke dalam Excel, kemudian menentukan jenis grafik pola peramalan, kemudian melakukan perhitungan dengan menggunakan WinKSB dengan 5 metode, kemudian 5 metode tersebut dilakukan pembandingan di mana metode dengan menggunakan MAPI paling kecil yang dipilih, kemudian melakukan verifikasi MR untuk menentukan apakah data berada dalam batas kontrol atau tidak dan apakah data tersebut sudah mewakili data peramalan. Kemudian perhitungan kapasitas mesin, kemudian perhitungan MPS, selanjutnya perhitungan RCCP, dan kemudian melakukan perhitungan jumlah waktu untuk menentukan apakah suatu permintaan dapat dipenuhi atau tidak. Dan jika suatu permintaan tidak dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan penambahan mesin dengan dilakukan perhitungan penambahan mesin. Kemudian tahapan perhitungan MRP. Yang pertama yaitu masukkan data ke dalam Excel, kemudian melakukan perhitungan data awal yaitu masukkan data MPS dan Excel peramalan, kemudian melakukan perhitungan quantity per periode, kemudian melakukan perhitungan lot for lot pada setiap part, kemudian melakukan rekapitulasi, kemudian melakukan rekapitulasi PR dengan masukkan semua data PR per part atau dalam tabel rekapitulasi PR, kemudian mencari periode yang paling sibuk, kemudian masukkan periode ke dalam sibuk ke dalam tabel PR. Kemudian tahapan perhitungan penjadwalan end job and machine. Yang pertama yaitu masukkan data berupa tabel list of course dan tabel recap item yang didapatkan dari Excel peramalan pada sheet penambahan mesin. Kemudian masukkan data yang telah diberikan asisten, kemudian dilakukan perhitungan quantity. Yang ketiga, melakukan perhitungan nilai jumlah mesin dengan menggunakan data lembar proses yang didapatkan dari PTI 1 yang digunakan setup dan waktu prosesnya. Kemudian melakukan perhitungan penjadwalan pada setiap partnya. Kemudian melakukan perhitungan WinKSB, kemudian mengcopy semua hasil output WinKSB dan melakukan analisis, dan yang terakhir yaitu perhitungan job cost. Dan selanjutnya yaitu penerapan peramalan di industri dalam kehidupan sehari-hari yaitu oleh bagian penjualan untuk melakukan perencanaan, dan penerapan MRP di industri yaitu untuk merencanakan kebutuhan barang sesuai dengan permintaan untuk meminimalisasikan persediaan berlebih dan biaya penyimpanan. Penerapan penjadwalan end job and machine di dunia industri dan kehidupan sehari-hari yaitu untuk membuat penjadwalan tenaga manusia dan mesin agar dapat berjalan secara efektif dan untuk menentukan jenis urutan proses produksi sesuai dengan produk yang akan diproduksi. Malah merupakan suatu aktivitas untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang dikenakan cukup relatif lama. Manfaatnya yaitu untuk alat bantu dalam perencanaan sesuatu yang efektif dan efisien, dan juga menetapkan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Kegunaannya yaitu untuk melakukan perencanaan dalam suatu proses produksi, kemudian memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas yang akan terjadi di masa yang akan datang.
sehingga waktu yang kebutuhan yang digunakan akan lebih efisien dan efektif. Kemudian penerapan di industri yaitu peramalan pemasaran dalam kehidupan sehari-hari, ada juga peramalan cuaca. Perhitungannya yaitu data yang telah didapatkan kemudian diolah melalui software WinKSP dengan menggunakan 5 metode. Kemudian output dari WinKSP tersebut kita olah menggunakan metode linear regression untuk melakukan verifikasi, kemudian kita menentukan selisih antar peramalan sebelumnya dan peramalan sesudahnya. Setelah itu nilai MR, MK, UCL dan SCL, kemudian dari data tersebut kita membuat grafik dan menentukan pola grafik yang terjadi. Sedangkan MRP merupakan suatu konsep dalam manajemen produksi yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan material yang tepat untuk suatu produksi. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan pelayanan dari kepuasan konsumen, kemudian meningkatkan pemanfaatan sumber daya atau tenaga kerja. Kemudian kegunaannya yaitu untuk memenuhi persyaratan rencana produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Penerapan di industri yaitu sebagai perencanaan banyaknya kebutuhan material yang akan digunakan. Kemudian dalam sehari-hari yaitu untuk perencanaan atau pengendalian suatu barang. Perhitungannya yaitu data yang didapat, kemudian kita menentukan MPS dan kuantiti dari data tersebut. Kemudian setelah itu kita dapat menentukan tabel MRP-nya, kemudian menentukan PR, dan dari setiap periode kita memilih PR yang jumlahnya paling besar. Sedangkan penjadwalan end job mesin adalah suatu kegiatan perancangan berupa mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan sekumpulan proses produksi yang sesuai dengan stasiun-stasiunnya dalam jangka waktu tertentu. Manfaatnya yaitu untuk merencanakan kebutuhan material atau bahan, peralatan, dan tenaga kerja yang efektif dan efisien. Kegunaannya yaitu untuk mengurangi waktu tunggu dalam setiap proses produksi. Kemudian penerapannya di industri yaitu untuk mengurangi alokasi tenaga kerja. Kemudian dalam sehari-hari yaitu untuk melakukan penjadwalan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kemudian perhitungannya yaitu pertama dari data bill of material yang sudah kita dapat dan kuantitinya, kemudian kita menentukan jadwal mesinnya dan menyesuaikannya pada setiap part berdasarkan nilai CM. Kemudian pada job schedule kita dapat menentukan nilai start time terbesar maupun nilai start time terkecil. Kemudian pada job mesin kita dapat menentukan waktu prosesnya dan waktu selesainya atau finish time. Kemudian pada job cost kita dapat menentukan biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu produk. Kemudian kita juga setelah itu membuat tabel PR.